Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini ditampilkan seorang tokoh yang sederhana, justru seorang janda baik dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Sedangkan bacaan yang kedua dari surat kepada orang Ibrani menceritakan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dikaitkan ketiganya memang berbicara mengenai kurban. Kurban adalah hal yang bagi kita orang Kristiani yang bernilai amat penting. Karena bagaimanapun kita diselamatkan oleh kurban Kristus. Maka kurban itu bukan hal yang asing. Kurban selalu terngiang-ngiang dalam diri kita. Kita diselamatkan bukan oleh kemudahan, bukan oleh kelebihan, tetapi oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu menjadi berarti pengorbanan yang dilakukan siapapun untuk menolong orang lain membawa kepada keselamatan. Dan biasanya orang yang berkurban itu juga mendasarkan pengorbanannya atas pengorbanan Tuhan Yesus. Ingin menyerupai, ingin mengambil bagian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengenai persembahan, sekali lagi bisa kita mengatakan sebagai ungkapan syukur. Tapi bacaan-bacaan hari ini, persembahan pun juga bagian dari kurban. Bukan melulu karena orang berkelimpahan lalu memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi justru tidak. Kalau persembahan itu bagi orang yang berkelimpahan, maka hanya orang-orang tertentu yang merasa dirinya berkelimpahan, merekalah yang memberi persembahan. Bukan orang yang hidupnya terbatas, bahkan juga kesulitan. Maka pada bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus memberi apresiasi. Bagaimana seorang janda yang miskin, bahkan yang memberi persembahan paling sedikit saja, justru itu menjadi persembahan yang besar. Karena apa? Karena yang diberikan adalah sebagian besar hidupnya. Uang itu bukan hanya untuk hidup 1 bulan, tapi bisa jadi hanya untuk sekali atau sehari. Sekali makan atau sehari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah persembahan itu berarti pemaksaan? Kalau orang sudah tidak punya, kalau orang sudah terbatas dalam hal material, dalam hal ekonomi, mengapa masih memberikan persembahan? Sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa persembahan merupakan kurban. Bukan hanya sekedar rasa syukur, diberi berkat, diberi banyak oleh Tuhan. Tetapi justru persembahan itu untuk menunjukkan bahwa dengan sedikit atau dengan apa yang dia punya, dia juga ingin memberikan dirinya untuk Tuhan. Maka persembahan itu menjadi persembahan yang indah, persembahan yang sangat berarti. Karena apa? Persembahan itu membuat dirinya kekurangan. Tetapi justru dengan kekurangan itu dia percaya Tuhan akan memberi, Tuhan akan memelihara. Tetapi bukan berarti bahwa persembahan itu sebagai DP untuk Tuhan, untuk berkatnya, bukan. Tapi persembahan ini sebagai upaya bahwa kalaupun saya tidak punya apa-apa, Tuhan tetap memelihara saya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ada keluarga yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memberi persembahan.
bahkan sejak kecil sekalipun. Karena apa? Persembahan ini adalah bagian dari rasa syukur dan terima kasih serta kurban diri. Memang anak-anak belum tahu, tetapi pada akhirnya anak-anak pun akan berpikir, mengapa orang tuanya mengajari untuk memberikan persembahan? Bukankah orang tuanya juga terbatas? Bukankah kehidupan sehari-hari juga sulit? Tidak mewah apa yang dipakai, apa yang dimakan. Tapi anak ternyata mulai berpikir bahwa persembahan ada hal yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai orang beriman. Hal kekurangan dan kekhawatiran dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena dengan memberi, pasti kita juga akan menerima. Karena Tuhan itu Allah yang hidup. Dia bukan hanya Allah yang peduli pada pemberian kita, tapi juga Allah yang memelihara kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari juga telah melaksanakan dan memahami hal ini. Persembahan bukan hanya sekedar ada uang lebih kita berikan, bukan. Tapi persembahan merupakan bagian dari iman kita, percaya bahwa apa yang kita berikan merupakan rasa syukur kita dan juga pemberian diri walaupun terbatas. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kekurangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu di banyak tempat, baik di kota besar maupun di desa, umat Katolik juga memberikan persembahan. Meskipun persembahannya mungkin berbeda, ya. Persembahan yang kecil-kecil, tetapi di desa orang juga memberikan banyak hal. Pengalaman saya bertugas di paroki di desa, ternyata persembahan itu bukan hanya soal kolekte, tapi persembahan ini juga persembahan hasil bumi dari pekerjaan mereka. Diawali dengan mohon berkat untuk benih biji-biji yang akan ditanam, ya, benih-benih padi, jagung, ya, sayuran dan lain sebagainya. Jadi di sekitar bulan November itu biasanya ada upacara berkat ladang. Tapi bukan hanya ladang saja, biji-bijinya, benih-benihnya, kemudian juga peralatannya dikumpulkan di depan gereja. Dan bukan hanya itu, tetapi juga ladangnya. Jadi kami berkeliling satu kampung itu, ya, mengitari kampung bersama-sama. Jadi sebelum perayaan Ekaristi atau sesudah perayaan Ekaristi. Pada awalnya sebelum perayaan Ekaristi. Tapi saya merasa bahwa pada saat Ekaristi sudah morat-marit, ya. Pakaiannya sudah tidak karu-karuan, wajahnya sudah keringetan semua, ya. Karena jalannya itu panjang, keliling kampung. Maka saya pindah setelah Ekaristi, baru bersama-sama dengan umat itu keliling. Jadi setelah misa, pemberkatan benih dan peralatan di depan gereja, kemudian kami berkeliling kampung pada malam hari. Jadi semua yang hadir membawa obor. Diawali dengan anak-anak, ya, anak-anak biak, kemudian rekat OMK, kemudian orang dewasa. Dan yang terakhir, yang tidak mau disuruh tinggal di gereja adalah lansia. Jadi lansia ini karena tetap ingin ikut, mereka naik motor, ya, digonceng anaknya, jadi ngojek, jadi di belakang. Lalu saya di depan adalah para asisten imam. Para asisten imam itu bergantian, ya, membawa air, tapi bukan di tempat yang kecil, bahkan ember. Jadi memberkati ladang di kanan dan kiri yang dilewati. Bukan hanya punya umat, tapi juga punya masyarakat.
Jadi berkeliling berapa kilo untuk pemberkatan ladang. Dan biasanya setelah pemberkatan itu lalu turun hujan. Nah, ini yang disyukuri oleh masyarakat. Biasanya acara ini dinanti-nantikan. Mereka juga ada yang ikut, ada yang melihat di pinggir jalan. Jadi prosesi keliling ladang atau sawah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika panen nanti tiba, mereka pun memberikan persembahan, yaitu unduh-unduh. Jadi mereka akan menyisihkan sebagian dari hasilnya untuk diberikan kepada gereja. Entah itu beras, entah itu hasil kebun yang lain, bahkan juga ada ayam, ya, ada bebek, ya, semua dipersembahkan kepada gereja. Lalu hasilnya memang dilelang, ya, bagi umat yang ingin membeli silahkan. Karena tentu gereja kesulitan. Kalau persembahannya dalam wujud beras ini mau diapakan? Lalu ayam, siapa yang melihara ayam? Ya. Mau dimakan romonya nanti ya salah. Ya. Lalu ayam itu dijual dan hasilnya memang untuk gereja. Jadi ini hal yang rutin yang dilakukan setiap tahun. Bagaimana dari hasil ladang pun itu juga mereka punya kesadaran. Ada yang dipersembahkan untuk Tuhan. Meskipun hasilnya berkurang, tapi mereka percaya hasil panen tahun depan akan lebih baik. Karena Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita disegarkan akan makna persembahan bagi Tuhan. Semoga dalam persembahan-persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, bahkan hidup kita, pelayanan kita, itu justru menjadi berkat untuk hidup kita. Persembahan bukan beban, tapi berkat yang harus kita syukuri, dilakukan dengan ikhlas dan penuh iman. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.